cermin padanya. Sehingga tercermin padanya ka'annaha, seolah-olah dia itu huwa adalah kebenaran itu sendiri. Ketika ada kebenaran dicerminkan pada cermin jiwa kita, ya, maka kebenaran itu seolah-olah, ya, cermin ini seolah-olah kebenaran itu sendiri. Contoh kebenaran yang ada di dalam sabda-sabda Nabi, contoh kebenaran yang ada dalam firman-firman Allah dalam Quran, itu semuanya adalah hak, semuanya kebenaran. Okay. Ketika kebenaran yang sifatnya eksternal di luar jiwa kita, lalu jiwa kita diabadikan seperti cermin, kebenaran itu ditaruh di depan kita, maka ya, dia masuk ke dalam cermin itu, ya, seolah-olah yang ada di cermin itu adalah kebenaran itu sendiri. Padahal ingkanat ghairahu, padahal apa? Ia berbeda. Ya. Ia berbeda. Berarti sejatinya jiwa kita ini, kalau dilihat dari apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, dia memiliki kuwatun, memiliki kekuatan, memiliki daya untuk bisa mencermin segala kebenaran, baik yang ada dalam Quran maupun yang ada dalam hadis, atau mungkin kebenaran teoritik zaman modern. Ya. Itu semuanya bisa ditangkap, ya, oleh jiwa kita. Cuma tadi itu tergantung apakah cerminnya ini apa? Bersih atau kotor. Tinggal itu saja nanti. Jadi ngoten. Karena itu wa kamaluha, kesempurnaan jiwa manusia itu berada pada fi misli hadhi darajati. Berada pada level tadi itu. Jadi kesempurnaan jiwa itu adalah tatkala jiwa itu bisa menangkap kebenaran. Jiwa itu tidak terhalang oleh kotoran-kotoran yang ada pada dirinya. Sehingga kalau kotoran itu sudah tidak ada, maka kebenaran itu akan masuk. Ya, berada pada jiwa kita. Seolah-olah yang ada pada jiwa kita itu sama dengan kebenaran yang hakiki itu sendiri. Padahal ini sebenarnya dua hal yang berbeda. Ya, kebenaran Al-Quran itu sifatnya universal, bisa ditangkap oleh jiwa siapapun, tidak hanya jiwa satu orang. Nah, masing-masing jiwa akan menangkapnya sesuai dengan kesiapannya, istiqdamnya. Karena itu kata Imam Ghazali, wa hadhihi khassiyatuha allati faraqat biha ma tahtaha min hayawanat. Karena itu kesempurnaan jiwa tadi itu merupakan keunikan sosok manusia. Faraqat, yang membedakan, biha, dengannya, ma tahtaha min hayawanati, yang membedakan dirinya dengan makhluk yang lain, termasuk hewan. Keunikan kita itu di situ, yaitu bersih dan tidaknya cermin yang bisa menangkap kebenaran. Nah, kebenaran ini nanti ada pada ilmu itu, ilmu yang berusaha untuk dihadapkan pada jiwa itu. Dan karena itu berarti tidak semua orang ngaji itu bisa masuk pada jiwanya. Karena itu dalam tradisi ulama-ulama sufi itu, kalau ada orang ngaji, yang perlu dilakukan pertama apa? Pembersihan jiwa dulu. Sehingga karena ilmu itu cahaya, terlebih ilmu di dalam Al-Quran atau sabda-sabda Nabi, itu adalah al-haq,
sesuatu yang benar, yang bercahaya, sehingga ketika wadah itu sudah memiliki kesiapan, insya Allah dia akan bisa memantulkan gambar, bisa menangkap dan memantulkan nanti. Bisa menangkap dan memantulkan. Menangkap dalam arti bisa menyerap kebenaran, memantulkan dalam arti mewujudkan dalam perilaku. Kalau dalam teori yang lain ada istilah emanasi, filsafat Islam itu nanti. Tapi bukan Al-Ghazali itu ya. Makanya kalau bab ini nanti penjelasan bisa mendalami dalam kitab Mishkatul Anwar, karya beliau yang lain, ya dalam Mishkatul Anwar itu. Ini nanti lebih dalam lagi. Ini hanya bagian kecil saja. Baik. Ini yang membedakan antara manusia dengan makhluk-makhluk yang lain, yang hewani maupun nabati kemarin itu ya. Hadal isti'dad, sebab kesiapan dalam menangkap kebenaran, ya, kesiapan cermin tadi dalam memotret gambar-gambar yang ada di depannya, ya, itu tidak dimiliki oleh hewan, bahkan maslubun 'anil hayawanati kulliha. Seluruh hewan tercerabut, dalam arti tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan kesiapan tadi itu. Ya. Baik bil quwwati wal fi'li, baik dari segi al-quwwah, kekuatannya, kekuatan dalam menangkapnya, wal fi'li, maupun kekuatan dalam arti mengimplementasikannya, mengamalkannya, menindaklanjutinya. Ya. Itu tidak ada. Jami'an, seluruh hewan tidak memiliki itu. Yang hanya adalah kita manusia. Karena itu hewan tidak ngerti kebenaran. Hewan itu tidak mengerti kebenaran. Kenapa? Memang maslubun, ya, dicabut, dalam arti tidak dianugerahi itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada dua hal itu, al-quwa wal fi'al di sini. Jadi jiwa manusia yang diibaratkan seperti cermin itu memiliki kekuatan, memiliki daya. Apa daya itu? Kesiapan untuk menangkap, liqabul suwar, kesiapan untuk menangkap apa? Kebenaran baik, ya wahyu, ya, kebenaran dalam wahyu. Yaitu berarti menangkap 30 juz dalam Al-Quran itu, menangkap Sahih Bukhari, menangkap Sahih Muslim, menangkap semua kebenaran. Itu jiwa manusia diberi itu oleh Allah. Itu namanya al-quwwah. Masa nanti al-fi'lnya, tindakannya nanti dulu. Tapi ingat, ini pasti kata Al-Ghazali, diberikan kekuatan itu, daya itu. Ya. Yang itu tidak dimiliki oleh hewan. Kama insalaba 'anit turabi wal khashabi al-isti'dadu li hayatil aswari. Sebagaimana, ya, tercerabutnya kesiapan untuk memantulkan gambaran atau menangkap gambar itu, ya, dari apa? Dari turab, tanah